everybody gotta do? What? Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bos metropolitan baru saja tiba di gedung tempatnya bekerja, di mana si pria tersebut memberikan sebutir peluru kepada asistennya untuk diperiksa yang ternyata peluru tersebut adalah salah satu jenis peluru langka yang tidak bisa dilacak. Dan tiba-tiba di seberang gedung terdapat beberapa pembunuh bayaran yang sudah siap membunuh si bos. Namun alih-alih akan kabur, si bos justru bermaksud untuk melompat dengan mengambil ancang-ancang sejauh mungkin untuk bisa sampai ke gedung di seberangnya. Entah siapa bos metropolitan ini, dia jelas bukanlah seorang pria kantoran biasa yang sering duduk di balik meja. Tak lama pun salah satu handphone pembunuh bayaran pun berdering di mana panggilan tersebut berasal dari si pelaku yang telah menyewa para pembunuh bayaran ini. Dan si bos metropolitan tengah berdiri tepat di atas tanda ke-10 yang merupakan titik jebakan untuk si pelaku bisa menembaknya dari jarak yang teramat sangat jauh menggunakan peluru langka yang tidak bisa dilacak. Kisah akan berfokus pada seorang manajer akuntan bernama Wesley Gibson. Seorang pria kantoran menyedihkan yang setiap harinya selalu mengulangi aktivitas yang sama seperti diintimidasi oleh bosnya yang tak pernah sedikit pun menghargai pekerjaan Wesley. Sang kekasih yang berselingkuh dengan teman kantornya yang bernama Barry dan kondisi tubuhnya yang sering mengalami panic attack atau serangan panik sehingga Wesley harus rutin mengkonsumsi obat penenang hampir setiap hari. Suatu malam, saat membeli obat di apotek Wesley, tiba-tiba kemunculan seorang wanita cantik dengan jenis bibir yang memiliki tingkat orgasme tinggi yang memberitahunya tentang ayah Wesley yang baru meninggal minggu lalu. Ia dibunuh oleh seorang pria bernama Cross dari jarak yang sangat jauh di mana si pembunuh bernama Cross tersebut saat ini sedang berada tepat di belakang Wesley dengan maksud untuk membunuhnya juga. Ya, terjadi baku tembak antara Fox dan Cross di mana skill menembak mereka berdua berada pada tingkat atau level melebihi manusia konvensional pada umumnya. Terlebih lagi Fox menggunakan senjata api unik yang ujungnya bisa belok kanan dan belok kiri untuk mempermudahnya mengincar posisi sisi target. Wesley yang tidak tahu apa-apa pun memilih untuk pergi dari sana tapi tiba-tiba, Fox membawa Wesley pergi dengan mobilnya. Namun Cross masih keras kepala mengejarnya dengan mengendari sebuah truk di mana Fox menyuruh Wesley untuk ambil alih kemudi sedangkan dirinya akan menembaki si Cross. Namun yang jadi masalah adalah bukan perihal ambil alih kemudinya, tetapi posisi Fox menembak itulah yang cukup membuat Wesley menjadi gagal fokus. Karena bagian kaki Fox harus terbuka lebar tepat di depan wajah Wesley yang membuatnya agak kesulitan untuk berkonsentrasi. Cross harus kehilangan mereka saat sebuah bus menghalangi jalannya, namun disinilah kita akan diperlihatkan dengan satu kemampuan menembak yang sangat luar biasa. Singkat cerita, Wesley yang baru siuman dari pingsan pun seketika terkejut saat berada di tempat asing yang di situ ada beberapa kawan Fox termasuk satu om-om bernama Sloan yang merupakan pimpinan dari sebuah organisasi yang bertajuk Fraternity of Assassin atau Persaudaraan Pembunuh yang bertugas untuk membunuh orang-orang sesuai takdir yang telah ditentukan. Di mana Wesley dipaksa untuk menembak sayap 3 ekor lalat yang sedang terbang yang hal itu sangat mustahil untuk dilakukan. Ya, alangkah terkejutnya Wesley saat dirinya mampu melakukan hal itu dengan sangat akurat, di mana Sloan menjelaskan bahwa serangan panik yang sering dialaminya bukanlah suatu kondisi penyakit, melainkan suatu anugerah yang membuatnya mampu melihat sesuatu dalam gerak lambat. Karena jantungnya berdetak 400 kali lebih cepat dari manusia normal pada umumnya yang kemampuan tersebut juga dimiliki oleh almarhum ayahnya yang mati di adegan awal tadi. Singkat cerita, Wesley sudah kembali ke kontrakannya dengan sang kekasih tukang selingkuh yang masih tertidur tepat di sampingnya di mana Wesley sempat mengira jika itu semua hanyalah mimpi, tetapi saat pistol ayahnya jatuh ke lantai disitulah Wesley menyadari jika semua yang terjadi tadi adalah nyata.
Tak hanya itu, kini Wesley memiliki uang yang sangat banyak di dalam akun rekeningnya sesuai dengan perkataan Sloan tentang semua aset milik ayahnya yang sudah ditransfer, di mana kesenangan ini tiba-tiba terganggu oleh kemunculan bosnya yang lagi-lagi bersikap menyebalkan, sehingga dengan semua kemarahan, kekesalan, dan kemuakan yang sudah menumpuk di dalam kepalanya, Wesley pun akhirnya meledak dan tak hanya membuat bosnya kena mental. Wesley juga menabok wajah sang ketua Guardian of the Galaxy, yaitu teman kantornya yang selingkuh dengan pacarnya. Di mana Wesley benar-benar merasa lebih beradrenalin, lebih semangat, lebih hidup, dan lebih percaya diri dari sebelumnya ya. Wesley pun memutuskan untuk ikut dengan Vax pergi ke markas organisasi, di mana Wesley bermaksud untuk menerima tawaran Sloan tentang ajakannya semalam yang ingin merekrutnya menjadi anggota organisasi. Tetapi sebelum itu, Wesley harus melewati serangkaian tes untuk melihat seberapa besar motivasinya untuk bergabung dengan mereka semua. Dia bernama si tukang reparasi yang bertugas sebagai penginterview. Kemudian dibogem sebanyak 3 kali sampai dirinya jatuh pingsan. Tak berhenti sampai situ saja, Wesley kemudian bertemu dengan penguji kedua yang bernama si tukang jagal. Sama seperti si tukang reparasi, si tukang jagal ini pun menguji seberapa niatnya Wesley untuk bergabung dengan mengajaknya berkelahi menggunakan pisau hingga Wesley harus mengalami rasa sakit yang luar biasa menyakitkan. Wesley terbangun di dalam bak mandi berisi penuh dengan cairan lilin yang sudah mengeras, di mana hal ini merupakan sebuah metode kuno untuk menyembuhkan luka seperti sayatan, patah tulang, kadas kuris, kurap, dan cacar. Yang bertanggung jawab atas hal ini adalah seorang pria Rusia, kita panggil saja si Rusia, yang memberikan Wesley seteguk minuman beralkohol. Keesokannya Wesley dibawa ke arena tembak dengan papan target yang terhalang oleh daging babi. Dikira harus menembak titik target dengan cara menembus daging babinya. Wesley justru dituntut harus menembak titik target tanpa menggores sedikit pun daging babinya. Maka Sloan pun menerangkan bahwa itu tergantung dari seberapa kuat insting seseorang untuk memperhitungkan gerakan, kecepatan angin, momentum, dan tentunya kehendak sang sutradara. Vox mengajak Wesley naik ke atas sebuah kereta api yang sedang melaju kencang, di mana kegiatan berbahaya ini merupakan termasuk dalam latihan memperkuat insting supaya Wesley bisa membelokkan peluru. Namun karena ini adalah yang pertama kali baginya, Wesley langsung ngagulir setelah terbentur beton jembatan. Dirasa Wesley butuh dorongan yang lebih kuat dari hanya sekedar latihan. Sloan pun mengajak Wesley ke ruang pribadi milik almarhum ayahnya untuk ditunjukkan apa saja barang milik beliau. Sekaligus dijelaskan tentang alasan Cross membunuh ayahnya, yang ternyata didasari oleh rasa iri dan dengki akibat merasa tersaingi oleh kehebatan sang ayah, yang punya kemampuan dan bakat alami sebagai seorang calon pembunuh legenda. Dari situlah Wesley mulai mikir dan mulai giat berlatih, termasuk melakukan investigasi mandiri dengan menyelidiki peluru langkata terlacak yang selalu digunakan oleh si Cross. Hingga menyisakan satu pertanyaan tentang kenapa hanya Wesley saja yang lolos dari si Cross. Sehingga hal ini agak sedikit janggal dan aneh, tetapi Wesley memilih untuk tidak memikirkannya dulu. Saatnya Wesley mulai bangkit dengan melakukan perlawanan yang dilakukan secara spontan hingga si tukang reparasi dan si tukang jagal harus merasakan rasa sakit yang sama-sama seperti yang Wesley rasakan selama berminggu-minggu terakhir ini. Dan Wesley pun berhasil menangkap penggulung rajutan tanpa melukai sedikit pun dari tangannya. Tak hanya itu, Wesley juga berhasil dalam ujian kereta api. Giliran tes terakhir dan yang paling utama yaitu membelokkan peluru. Organisasi ini mampu melawan hukum fisika dengan begitu frontal, di mana mereka yakin jika motivasi dan insting kuat adalah dua hal yang mampu membuat seseorang membelokkan sebuah peluru, sehingga Vax pun mengajukan dirinya untuk menjadi sukarelawan, supaya Wesley punya alasan kuat untuk bisa membelokkan pelurunya. Sukses membelokkan peluru Wesley pun diajak Sloan untuk mengetahui tentang asal-usul organisasi ini yang sudah terbentuk sejak 1000 tahun yang lalu. Mereka memiliki sebuah visi dan misi untuk menjaga kedamaian di muka bumi ini dengan cara membunuh calon-calon orang jahat yang akan menimbulkan kerusakan atau kemungkaran di masa depan.
Dan ini adalah sebuah mesin tenun takdir yang sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Mesin tenun ini menghasilkan kain berisi kode untuk dipecahkan menjadi nama lengkap seseorang yang merupakan nama target yang harus mereka bunuh meski target mereka belum melakukan kejahatan dan kesalahan, tetapi seluan dan organisasi ini tetap akan membunuh targetnya. Justru itulah tugas utama mereka, yakni mencegah terjadinya kejahatan dengan cara membunuh si target sebelum mereka benar-benar melakukan kejahatannya di masa depan. Semua ini dilakukan atas dasar keyakinan pada takdir. Setelah mendengar cerita masa lalu Fox yang begitu menyedihkan, Wesley langsung beraksi pada malam itu juga dan berhasil membunuh si target dengan teknik membelokkan pelurunya. Selanjutnya Wesley mendapat target baru yang merupakan seorang bos mafia dengan mobil anti pelurunya. Sehingga untuk yang satu ini Wesley harus menggunakan treatment khusus, yaitu berkolaborasi dengan Fox untuk melakukan backflip sehingga Wesley punya kesempatan untuk membunuhnya dari atas. Sukses dengan 2 misi pertamanya, Wesley pun pulang ke kontrakan untuk mengambil pistol milik sang ayah yang dia simpan di kamar mandi. Yang kebetulan di situ ada Barry dengan pacarnya Wesley. Yang karena si pacar terus nyerocos merendahkan sosok Wesley yang pecundang dan kurang menarik membuat Fox menjadi geram sendiri hingga dia memutuskan untuk masuk dan mencium Wesley tepat di hadapan Barry dan pacarnya. Tepat saat Fox sedang pergi mengambil mobil, Wesley yang sendirian pun didatangi oleh si Cross yang langsung menarik pelatuk. Cross bisa saja membunuh Wesley dengan sangat mudah sekali, tetapi dia tidak melakukannya dan justru memancing Wesley untuk mengejarnya ke sebuah gedung sepi. Yang di situ Wesley sempat kehilangan Cross yang lari seperti bajing dan tiba-tiba ya, akibat panik Wesley tak sengaja menembak si Rusya tepat di dadanya, di mana Cross sendiri kembali melakukan tembakan berbelok yang tepat mengenai lengan kiri bagian atas si Wesley. Nyawa si Rusya tak tertolong. Wesley yang merasa bersalah pun semakin dibuat benci kepada si Cross yang menjadi penyebab atas semua kematian ini. Yang dengan peluru yang masih bersarang di lengannya, Wesley mencoba untuk meneliti peluru tersebut. Yang alhasil ditemukanlah bahwa peluru yang Cross gunakan kali ini bukanlah peluru langka yang tidak atau sulit dilacak, karena Wesley sudah mengantongi nama dan foto sang pembuat peluru. Wesley pun meminta izin kepada Seluan untuk berangkat sendirian, supaya Cross tidak kagok untuk muncul kembali di hadapannya. Di mana saat Wesley sudah pergi, Sloan memperlihatkan Fox sebuah fakta mengejutkan tentang nama Wesley yang muncul dari mesin tanun takdir, yang berarti Wesley harus segera dibunuh setelah dia berhasil melenyapkan si Cross. Singkat cerita, Wesley terlihat sudah sampai di biara tempat Pagwerski tinggal. Yang di situ Wesley ditodongkan pistol ke arahnya dan memintanya untuk memberitahu di mana Cross berada saat ini. Di mana Pagwerski setuju untuk memberitahunya, bahkan mau untuk mempertemukan Wesley dengan Cross tepat di stasiun kereta api. Ditemani Fox yang ikut menyusul, Wesley harus kehilangan Pagwerski yang kabur tak kemana yang karena ada Cross muncul di dalam kereta. Wesley langsung masuk ke dalam sedangkan Fox memilih untuk mengejarnya menggunakan mobil pribadi. Semakin jelaslah bahwa sayangnya Cross memang tidak berniat untuk membunuh Wesley, di mana mereka berdua kembali melakukan adu tembak dengan masih ada beberapa penumpang sedang berlarian sehingga keduanya pun menggunakan teknik membelokkan peluru. Dan Fox sendiri memutuskan untuk ikut masuk ke dalam kereta dengan cara melompatkan mobilnya ke dalam salah satu gerbong sehingga kereta bagian belakang mengalami anjlok yang membuat masinis harus memberhentikan keretanya tepat di atas jurang. Dan ya, entah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Cross yang di awal ingin membunuh Wesley tiba-tiba saja membantunya agar tidak jatuh, di mana Wesley tetap saja menembaknya tepat di bagian dada. Yang pada detik-detik sekarat itulah Cross memberitahu Wesley tentang Sloan yang sudah membohonginya, karena faktanya Cross adalah ayah kandung Wesley. Yang hal itu dikonfirmasi langsung oleh Fox yang membenarkan tentang hal tersebut. Dan sekarang Wesley harus mati sesuai takdir yang sudah tertera. Singkat cerita, setelah selamat dari momen tadi, Wesley kini terbangun di sebuah apartemen yang berseberangan langsung dengan kontrakan miliknya, di mana di situ sudah ada Pagwerski yang ingin memberitahu tentang fakta yang sebenarnya sedang terjadi. Cross,
Ayahnya adalah mantan anggota organisasi yang memilih untuk keluar setelah menemukan fakta tentang nama Slow En yang muncul dari mesin tenun takdirnya, di mana Slow En tidak bisa menerima hal itu dan mulai merekayasa target yang harus dibunuh sesuai dengan kepentingan pribadinya. Hal itu pula lah yang menjadi alasan kenapa Cross ayahnya memilih untuk tidak merawat Wesley. Bukan tidak sayang, tetapi almarhum sengaja membiarkan Wesley sendirian supaya bisa memiliki kehidupan normal seperti orang pada umumnya. Jika Wesley sempat berpikir sang ayah mencoba untuk membunuhnya, justru beliau berupaya untuk memisahkan Wesley dari Vax dan organisasi ini. Wesley pun tidak akan mundur. Dia akan kubalaskan kematian ayahnya. Memanfaatkan pengetahuan milik ayahnya, Wesley pun merancang sebuah rencana untuk membuat pasukan tikus peledak untuk menghancurkan Selawan dan organisasinya. Dimulai dengan membeli selai kacang dalam jumlah yang banyak untuk merekrut gerombolan tikus yang sering berkumpul di lokasi tempat pembuangan sampah. Wesley pun datang ke markas Sloan dengan membawa pasukan tikus dan membiarkan ratusan tikus memasuki pabrik tekstilnya. Setelah beberapa tikus meledak, kini saatnya Wesley menunjukkan kemampuannya di mana dia berencana untuk melawan mereka semua secara terang-terangan, dengan hanya sendirian saja. Selesai dengan si tukang reparasi dan pasukan yang ada di bawah, kini saatnya Wesley harus berhadapan dengan si tukang jagal yang meski sempat menjadi pelatihnya beberapa waktu yang lalu. Wesley tidak akan segan-segan untuk menghabisinya kali ini. Iba di perpustakaan, Wesley nampaknya tidak bisa berbuat banyak saat Vax dan anggota organisasi menodongkan pistol ke arahnya, di mana Wesley langsung menunjukkan bukti bahwa nama Sloan muncul sebagai target yang harus dibunuh, yang di situ Selawan langsung melakukan pembelaan diri dengan menunjukkan bahwa nama Vax dan semua orang yang ada di ruangan ini juga sudah muncul, yang berarti mereka semua harus mati. Dan dipersilahkan untuk mengarahkan pistol ke kepala masing-masing dan tarik pelatuknya. Jika itu adalah apa yang mereka inginkan, Selawan menegaskan bahwa apa yang dirinya sudah lakukan adalah bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Jika mereka tidak setuju dengan perkataan Selawan, silahkan arahkan pistol ke kepala masing-masing atau bunuh Wesley. Di saat yang lain tidak peduli dengan takdir mesin tenun dan berniat untuk memeruh Wesley, hanya Vax lah satu-satunya orang yang percaya dengan nasibnya yang harus mati. Sehingga dia pun melakukan sebuah tembakan yang semakin mustahil, bukan lagi membelokkan peluru tetapi memutarkan peluru. Entah kemana kaburnya si Sloan, Wesley kini tak punya pilihan lain selain kembali pada kehidupan lamanya, yakni seorang manajer akuntan yang hanya punya saldo secuil di dalam akun rekeningnya. Saat Wesley sedang bekerja di kantor, itulah muncul Selawan yang bermaksud untuk membunuhnya. Namun alangkah terkejutnya Selawan saat baru menyadari jika itu bukan Wesley, karena ini semua tidak lebih dari hanya sebuah jebakan yang dibuat oleh Wesley, mirip seperti yang dilakukan oleh Cross ayahnya Wesley. Cheating girlfriends and sack of shit best friends. Life. What the fuck have you done lately?